Shalom, selamat beribadah untuk adik-adik kami sekolah minggu yang masih tetap kita lakukan dalam ibadah online di rumah masing-masing. Sesuai dengan pemberitahuan dari kakak guru sekolah minggu kemarin, di minggu ini dalam perayaan Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus, kita akan memutarkan film menceritakan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus sampai dia tersalibkan di kayu salib. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Bapa di surga, kami ingin beribadah dalam memperingati hari kematian anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkenan dalam setiap ibadah kami. Dan Tuhan juga yang memberkati kami seluruhnya satu persatu. Sehingga kami dapat meneladani penderitaan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah. Kau harus menamainya Yesus. Bulan berganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus. Malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan." Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat, sehingga langit seakan tertutup oleh mereka. Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Juru selamatnya yang istimewa, kata Nabi Maleaki, akan datang seorang utusan yang menyiapkan jalan baginya. Maka Yohanes datang sebelum Yesus dan berkhotbah di tepi Sungai Yordan. Persiapkan jalan bagi Tuhan, seru Yohanes. Tuhan akan mengirim seseorang yang amat istimewa bagi umatnya. Perbaiki cara hidup kalian. Bertobatlah dari segala kejahatan. Bersiaplah untuk dibaptis. Mereka mau. Engkaukah juru selamat yang dijanjikan itu? Tanya mereka. Bukan, jawab Yohanes. Membawa sandalnya pun aku tak layak. Ia akan melakukan hal-hal ajaib. Lihat saja nanti. Yesus menemui Yohanes untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia." "Aku ingin kau membaptisku," kata Yesus. "Jangan," jawab Yohanes. "Akulah yang harus engkau baptis." "Percayalah padaku," kata Yesus. "Inilah perbuatan yang benar." Maka Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Roh Tuhan turun atas Yesus dalam rupa seperti burung merpati. Ada suara Tuhan, "Inilah anakku, aku mengasihi dia. Aku sangat berkenan kepadanya." Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar.
Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Yesus berkeliling sambil mengajarkan kerajaan surga, dan banyak orang mengikutinya. Mereka belum tahu bahwa Yesus itu Sang Raja. Namun ia mengajar mereka bagaimana hidup sebagai umat kerajaannya. Orang melakukan perbuatan baik, kata Yesus. Sebab dalam hati mereka ada kebaikan. Orang berbuat jahat ketika kejahatan ada di hati mereka. Tuhan ingin membuat hati kalian seperti hatinya. Jangan khawatir tentang hal-hal seperti makanan dan pakaian, kata Yesus. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Taati Dia. Percayalah padanya. Dia pasti mencukupkan semua kebutuhan kalian.
Yesus mengajarkan doa ini. Allah Bapa, namamu kudus. Bertahtalah di bumi seperti di surga. Cukupkan kebutuhan kami hari ini. Tolonglah kami agar taat padamu. Milikmulah segala kuasa selamanya. Lalu Yesus bercerita, ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Datanglah badai yang dahsyat. Karena dibangun di atas batu karang, rumah itu tidak roboh. Ada orang lain yang mendirikan rumahnya di atas pasir yang lembut dan sering bergoyang. Datanglah badai yang dahsyat. Karena dibangun di atas pasir, rumah itu pun roboh. Hal-hal yang kuajarkan padamu ini bagaikan batu karang itu, kata Yesus. Lakukan apa yang kuajarkan, maka kalian akan menjadi seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang tadi. Nuh, rumah itu sangat penuh. Yesus ada di rumah itu, mengajar dan menyembuhkan. Maka semua orang ingin melihat Dia. Beberapa orang membawa seorang teman yang lumpuh, tak bisa berjalan. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Maka mereka menggotong teman itu di atas tikar dan pergi ke rumah itu. Karena rumah itu penuh sesak, mereka tak bisa masuk. Mereka pun menggotong teman mereka yang lumpuh itu ke atap, lalu mulai membongkar atap rumah itu. Mereka membuat sebuah lubang di atap. Semua yang ada di rumah itu melihat ke atas dengan heran. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka sangka Yesus akan menyembuhkan si lumpuh. Ternyata Yesus berkata padanya, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Para pemimpin agama amat gusar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, gerutu mereka. Mana yang lebih mudah? Tanya Yesus. Mengampuni dosa seseorang atau membuatnya berjalan? Agar kalian tahu,
bahwa aku punya kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa, aku akan menyembuhkan kakinya. Ambil tikarmu dan berjalanlah pulang, kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukaria, begitu juga semua orang. Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Laut Galilea. Mereka bertemu seorang pria yang dirasuk roh-roh jahat. Ia tinggal di pekuburan. Ia terus menjerit-jerit dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu. Yesus memerintahkan roh-roh itu pergi. "Jangan sakiti kami, Yesus!" Roh-roh itu berseru. "Namaku banyak," kata orang itu. "Ada banyak roh jahat di dalamku." "Kalian harus meninggalkan orang ini," kata Yesus. "Kalian tak punya pilihan." Roh-roh jahat itu ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi. "Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu, seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau dan tenggelam. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Penduduk kota berbondong-bondong datang ke pekuburan itu. Mereka melihat Yesus telah membuat orang itu waras. Karena takut, orang-orang di situ meminta Yesus pergi. Pria itu ingin mengikuti Yesus. "Tetaplah di sini," jawab Yesus. "Beritahu semua orang apa yang telah kuperbuat." Pria itu taat dan semua orang heran. Jairus, kepala rumah ibadat, tersungkur di kaki Yesus. "Anak perempuanku hampir mati," serunya. "Kalau engkau menumpangkan tanganmu padanya, aku yakin ia akan hidup." Mereka menembus kerumunan orang, lalu bertemu beberapa orang dari rumah Yairus. "Anakmu sudah meninggal," kata mereka. Yesus berkata, "Jangan takut. Percayalah, maka anakmu akan sembuh."
Oh. Ah. Mereka tiba di rumah Yairus dan melihat orang-orang menangis karena anak itu telah mati. "Mengapa kalian menangis?" tanya Yesus. "Anak ini tidak mati. Ia hanya tidur." Orang-orang menertawakan Yesus. Yesus beserta 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masuk ke rumah bersama Yairus dan istrinya. Anak perempuan itu terbaring di sana, seperti yang dikatakan semua orang. Yesus memegang tangan anak itu. Lalu katanya, "Bangunlah, Nak." Anak itu pun bangun. Ia bahkan berjalan-jalan di kamar. Yairus dan istrinya amat takjub. Yesus melarang mereka menceritakan perbuatannya itu kepada siapapun. "Sekarang," kata Yesus, "anak ini sepertinya perlu diberi makan." Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. "Suruhlah mereka pergi mencari makan," kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. "Kalian beri saja mereka makan," kata Yesus. "Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua," seru murid-murid Yesus. "Berapa banyak makanan yang kalian miliki?" tanya Yesus. "Di sini ada anak laki-laki," kata Andreas. "Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil." Yesus tersenyum. "Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput." Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka.
Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini. Pikirnya, aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. "Aku tidak layak menjadi anak ayah," katanya kepada ayahnya. "Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini," kata sang ayah pada hamba-hambanya. "Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan." Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. "Ini tidak adil," dia mengomel. "Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta." "Segala milikku adalah milikmu juga," jawab ayahnya. "Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya?" Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. "Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai."
Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati Aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati Aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah Aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Setelah selesai makan, Yesus dan murid-muridnya bernyanyi bersama. Kemudian mereka berjalan ke Taman Getsemani untuk berdoa. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini
kalian semua akan meninggalkan aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." "Yesus tak bersalah," kata Pilatus. "Tak ada alasan untuk membunuhnya."
Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah semua menonton film. Nanti setelah kamu tonton filmnya, coba diceritakan kembali kepada orang tuanya. Ya, diceritakan kembali film yang telah kalian tonton, yaitu film penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita melihat kasih karunia Tuhan yang Dia mau rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kiranya kita bersukacita dengan anugerah yang Tuhan Yesus berikan melalui kematiannya, kita semua umat berdosa dapat menerima keselamatan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dalam minggu ini, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, di mana kami bersukacita, Tuhan memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat kami orang-orang berdosa. Kami melihat bagaimana penderitaan anak-Mu yang rela menderita dan terlebih rela menyerahkan nyawanya sampai harus disalibkan. Karena itu semua adalah belas kasihan-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu yang berdosa ini. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan hidup baru
sehingga kami boleh bersukacita di dalam kemenangan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua.